Tolong. Hei, ada apa? Tolong. Minggir. Sapi gemuk, jangan dorong aku. Kau tidak apa-apa. Obat. Duh, Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hanya usaha kecil. Jika kau baik-baik saja, aku pergi dulu. Tunggu, aku bukan orang yang suka berutang budi. Apa yang kau mau? Aku bisa memberimu uang atau apapun. Aku tidak kekurangan apapun kecuali pria yang mencintaiku. Jika kau sungguh ingin membalas budi, nikahi aku dan sayangi aku seumur hidup. Maaf, tapi aku tidak bisa memenuhi permintaan itu. Aku sudah punya wanita yang ingin kunikahi. Jadi apa-apa, aku hanya bercanda. Jangan gugup. Kau boleh pergi. Tanda lahir ini dia. Orang yang selama 15 tahun ini kucari. Tanda lahir ini, itu dia. Orang yang kucari selama 15 tahun. Terbang layang-layang, terbang layang-layang. Berani-beraninya kamu melotot padaku? Kamu pergi dari sini. Aku sudah bilang ke guru, kalau kamu terus merundung orang tuamu akan dipanggil. Penggadu, ayo pergi. Hei, kamu baik-baik saja? Kalau kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Tunggu, aku baik. Aku ingin menikahimu. Tapi bukankah kamu sudah punya seseorang yang ingin kamu nikahi? Orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Apa? Mungkin kamu tidak ingat, tapi 15 tahun lalu saat aku dibully, kamulah yang menyelamatkanku. 15 tahun lalu. Gendut kecil? Gimana kamu bisa jadi sekurus ini? Lihat, setelah hari itu aku rajin olahraga dan diet. Shaoli, kamu tahu nggak? Aku sudah mencarimu selama 15 tahun penuh. Tapi kamu menemukanku, dan aku sudah berubah menjadi wanita gemuk yang jelek. Meskipun begitu, kamu masih mau menikahiku? Apapun jadinya dirimu, aku hanya tahu kamu satu-satunya wanita yang ingin kunikahi seumur hidupku. Besok siang jam 12 di Hotel Longteng, aku akan menunggumu. Kalau begitu aku pulang dulu untuk persiapan. Bu, nggak usah maksa aku kencan buta lagi deh. Aku akan menikah besok. Setelah minum pil terakhir ini, aku bisa kembali ke 90 pon. Besok hari baik, aku harus beli baju untuk merayakan setelah berhasil kurus. Songting. Kakak ipar, baru sehari berpisah, kita sudah jauh sampai kamu tidak mau panggil aku kakak ipar lagi? Kakak ipar. Apa kamu pantas? Bahkan anjingku tahu jangan mencuri tulang orang lain. Apakah sapi gemuk ini salah minum obat hari ini? Kenapa dia seperti orang lain? Aku ambil yang ini, bungkuskan untukku. Kebetulan sekali kakak ipar, aku juga suka baju ini. Kamu kan selalu murah hati, berikan saja padaku. Kebetulan, kenapa semua yang kamu suka kebetulan ada di tanganku? Cuma kamu yang punya selera bagus, kakak ipar. Lagi pula baju sebagus ini, apa kamu muat?
Meskipun aku nggak muat, tetap lebih cocok daripada muka plesteranmu. Kam, Aku ambil yang ini, kartu. Jiangli, kamu sengaja cari masalah sama aku kan? Kamu yang sengaja, kakak ipar. Kamu rebut bajuku, selanjutnya kamu mau rebut suamiku kan? Haotian sudah meninggal. Kakak ipar omong kosong apa ini? Ada apa sayang? Sayang, baju yang aku suka ini kakak ipar memaksa berebut denganku. Dia juga membentakku tadi. Jiangli, karena kakak iparmu suka baju itu, kamu harus beli dan berikan padanya. Anggap saja itu permintaan maafmu pada kakak iparmu. Kamu siapa bagiku? Apa hakmu memerintahku? Dulu, ketika kakak ipar dan aku menyukai hal yang sama, dia selalu menyuruhku mengalah. Dulu aku pikir itu demi keharmonisan antara kami kakak ipar. Baru sekarang aku sadar dia diam-diam mencintai kakak ipar. Aku kakak laki-laki dari mendiang suamimu. Apa salahnya sedikit menegurmu? Kakak, sejak Tang Haotian pergi, kau dan aku orang asing. Jika Haotian masih hidup, pasti dia berharap kamu bisa mengerti kakak iparmu juga. Mengerti? Baik, kalau begitu suruh Tang Haotian merangkak keluar dari peti matinya dan bilang sendiri padaku. Aku akan segera mengalah. Benar-benar tidak masuk akal. Xiaoli, jangan marah. Kakak ipar tidak mau baju ini lagi. Bagaimanapun kakak ipar seperti ibu, aku harus lebih mengalah padamu. Lihat betapa pengertiannya kakak iparmu. Tidak seperti kamu, gemuk dan pemarah, pantas Haotian meninggalkanmu. Lucu kamu bilang begitu. Sudah ada seseorang yang 100 kali lebih baik dari Tang Haotian yang akan menikah denganku. Pria baik akan tertarik padamu, jangan mimpi. Hanya karena kamu buta, bukan berarti orang lain juga buta. Lalu kenapa pacarmu tidak ada di sini membelikanmu pakaian? Dia pergi membuatkan gaun pengantinku sesuai pesanan. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak bisa mendapatkan gaun pesta pernikahan. Pelayan, gandakan harganya, kartu. Aku bayar 10 kali lipat. Jiangli, 10 kali lipat harga gaun ini adalah 1 juta. Kamu dari desa, bagaimana cara membayarnya? Dengan ayahmu yang bekerja sebagai pembersih di hotel. Lelucon yang sangat besar. Kakak ipar, kamu berani seenaknya menyebut harga di wilayah Godfather. Hati-hati mulutmu dipukuli dan semua gigimu dicabut. Bungkus. Sekarang. Bu, apa Anda yakin? Yakin, kartu. Jiangli, kamu masih berpura-pura. Dengan situasi keluargamu yang memprihatinkan, jika kamu bisa mengeluarkan 1 juta, aku akan ganti marga. Kakak ipar, kita kan keluarga. Gimana gini, asal kamu sungkem 3 kali sama kakak laki-lakimu dan minta maaf, kakak iparmu akan belikan baju ini untukmu. Sebagai hadiah pernikahan dari aku dan kakakmu. Pasti terhormat banget. Kalau begitu aku juga kasih kamu kesempatan. Kamu berlutut dan minta maaf tulus sama aku. Nanti mungkin aku pukul mukamu agak ringan. Baik, ingat ucapanmu. Nanti, meskipun kamu berlutut dan memohon, percuma. Bu, apakah saya lanjutkan pembayaran dengan kartu? Silakan. Beneran berhasil. Kok dia punya uang sebanyak itu? Uang saku sedikit aja bikin kamu ketakutan begini? Batok emas di kandang anjingku mungkin bisa menghancurkanmu kalau aku keluarkan. Jiangli, jangan sombong. Meskipun kamu beli baju ini, kamu nggak bakal muat. Gak muat? Besok bukan cuma aku akan pakai ke pernikahanmu untuk memberikan kado besar. Adik, ayo duduk. Xiaoli, selama kamu minum pil terakhir ini, kamu bisa kembali ke 90 pon. Tapi Xiaoli, pikirkan baik-baik tentang minum pil ini. Proses pemulihan hormonmu mungkin cukup menyakitkan. Tidak apa-apa kak, aku tidak takut. Selama beberapa tahun ini menjadi wanita gemuk untuk Tang Haotian, aku sudah muak. Bagaimana? Tidak. Kamar mandi, aku harus ke kamar mandi. Bagaimana?
In datang lagi? Tunggu sebentar. Kak, apa aku kurus? Kurus, kamu kurus. Cantik sekali. Tang Haotian, jika kamu melihat penampilanku sekarang setelah langsing, kamu pasti akan menyesal. Apakah semuanya sudah siap? Tenang saja, Dermawan. Mengusir arwah yang kembali dari kematian, kami profesional. Jangan khawatir, Nona Jiang, kami profesional dalam urusan pemakaman. Kami dikirim oleh Kaisar Kekayaan untuk melindungimu. Selama kamu tidak mengangguk, kami jamin tidak ada yang bisa mendekatimu. Dasar bajingan busuk, dasar perempuan jalang. Balasanmu dimulai. Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa Jiang Li belum datang? Si gendut itu hanya banyak bicara. Kalau sudah di depan mata, dia paling cepat mundur. Sayang, si gendut itu kemarin keterlaluan. Hari ini kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Jangan khawatir. Setelah pernikahan, dia terserah kamu. Suamimu mendukungmu. Nak, jangan berlebihan ya. Bu, jangan khawatir. Paling-paling, aku suruh dia melayani aku dan Ting-Ting di kamar. Belajar menggonggong seperti anjing. Tidak berlebihan. Sayang semua properti ini. Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa main telan bola pingpong, ganggu pengiring pengantin, atau striptease. Iya, biar bisa mengangkat si gendut itu, aku sudah latihan dari jauh-jauh hari. Aku khawatir tidak bisa memegang wanita gemuk itu. Kalau dia tidak datang, sayang sekali. Sayang, karena si gendut itu tidak berani datang. Ayo cepat mulai pernikahannya. Siapa bilang aku tidak berani datang? Tang Haotian, Songting aku di sini untuk memberikan restuku. Wanita yang cantik, tapi kenapa mata dan alisnya terlihat begitu familiar? Pinggangnya sangat ramping. Sepertinya aku melihat bidadari. Ya ampun, dia sangat cantik. Aku pikir pengantinnya sudah cantik, tapi dibandingkan dengannya, dia terlihat seperti pembantu. Dari mana datangnya penggoda ini? Dia benar-benar mencuri semua perhatianku. Siapa kamu? Kamu sudah melupakanku begitu cepat. Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kalau tidak, pasti aku akan mengingatmu. Tidak apa-apa jika kamu lupa. Aku akan membantumu mengingat perlahan. Membawa banyak orang mengubah foto Haotian menjadi potret pemakaman. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja untuk mengadakan pemakaman bagi Tang Haotian di pernikahanmu. Agar semua orang di sini berduka untuknya. Kamu ingin mengubah pernikahanku menjadi pemakaman? Tepat sekali. Satpam, cepat datang dan usir wanita gila ini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Pemakaman ini akan dilangsungkan hari ini, apapun yang terjadi. Suami, Kami tidak punya dendam di antara kami. Kenapa kau melakukan ini? Tidak ada dendam? Kami punya dendam besar. Kami bahkan tidak pernah bertemu. Kapan kami mulai punya dendam? Kalau begitu pikir baik-baik. Apakah kau pernah mengkhianati seseorang atau melakukan sesuatu yang menjijikan? Siapa kau? Kenapa kau sangat membenciku? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah tulang Tang Haotian belum dingin dan kau malah mengambil alih pernikahannya untuk mengadakan perayaanmu. Aku ingin kalian semua berlutut di depan foto pemakamannya hari ini dan bertobat.
Mustahil. Bahkan jika dia saudara kandungku, aku tidak mungkin mengadakan pemakaman untuknya di pernikahan. Dua pilihan, berlutut sendiri, atau aku yang membuatmu berlutut. Angan-angan. Baiklah, kau suka bermain keras ya. Akan aku penuhi keinginanmu. Anakku, kau terkutuk. Lepaskan anakku. Bagaimana kami bisa menyinggung perasaanmu sampai kau harus membuat masalah di pernikahan kami? Kalian harus bertanya pada diri sendiri apa yang tidak bermoral yang telah kalian lakukan. Kau wanita gila, sebenarnya siapa kau? Siapa aku? Aku adalah pembalasanmu. Sudah takut? Jangan kira dengan membawa 2 bodyguard kau bisa berbuat seenaknya. Ini yang kau sebut berbuat seenaknya? Acara utamanya masih akan datang. Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku ingin dia berlutut di depan potret pemakaman Tang Hao Tian dan meratap. Sambil meratap, dia harus berteriak, "Tang Hao Tian, kau mati begitu tragis." Bukankah ini membuat Hao Tian mengutuk dirinya sendiri karena umur pendek? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tang Hao Tian? Kenapa kami harus meratap di depannya? Seorang musuh. Siapa sebenarnya kau? Kenapa terburu-buru? Setelah kau selesai meratap, kau akan tahu dengan sendirinya. Semua orang berlutut dan meratap. Tidak meratap, kami akan memukulmu sampai kau meratap. Aku akan meratap. Mulai. Tang Hao Tian, kau mati begitu tragis. Sangat tragis. Kalian doakan dia cepat bereinkarnasi menjadi anjing yang baik. Wanita, jika kau berani, sebutkan namamu. Lihat saja jika aku tidak membunuhmu. Aku takut jika aku menyebut namaku, itu bisa membuatmu takut sampai mati. Aku ingin tahu seberapa menakutkannya namamu. Baiklah. Dengarkan baik-baik. Namaku Jiang Li. Kamu bilang kamu Jiang Li, babi gendut itu? Jaga mulutmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu berlutut beberapa kali lagi nanti. Semua orang tahu seperti apa Jiang Li si gendut itu. Tidak mungkin kamu adalah dia. Pura-pura jadi dia tanpa riset dulu. Kamu bukan Jiang Li. Xiao Li tidak pernah seagresif ini. Dulu aku terlalu pengertian, terlalu sibuk memberi makan serigala yang tidak tahu terima kasih, dan lupa mengajari beberapa orang bagaimana bersikap. Suami, aku tahu siapa dia. Istri? Siapa dia? Dia figuran yang disewa oleh Jiang Li. Andai saja karaktermu setengah sekaya imajinasimu. Berhenti berpura-pura. Aku sudah melihat tembus dirimu. Itu hanya Jiang Li yang cemburu karena aku bisa menikah dengan suamiku. Jadi, dia sengaja menyewa orang untuk merusak acara. Ting Ting, kamu pintar sekali. Aku hanya bilang, tidak ada yang bisa turun lebih dari 100 pon dalam satu malam. Itu bukan sulap. Perempuan gendut itu benar-benar menjijikan. Dia tidak berani datang sendiri, jadi dia mengeluarkan uang untuk menjijikan kita. Kalian benar-benar tahu cara membesarkan hati sendiri? Ini, buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat nama siapa yang ada di ini. Dan panggil ambulans sekalian. Aku khawatir kamu mungkin pingsan karena ketakutan. Mencoba menakut-nakuti orang dengan alat peraga palsu? Nak, aku pikir dia benar-benar mirip Jiang Li. Bu, jangan ngomong sembarangan. Jiang Li itu babi gemuk jelek. Masa iya dia? Menurutku dia memang mirip sedikit dengan Jiang Li. Bahkan kebiasaan mengusap hidung saat tidak sabar juga sama. Kalau begitu dia pasti kakak atau adik Jiang Li. Tepat sekali. Wajar aja kalau kakak adik mirip.
Wanita gemuk Jiangli itu pasti takut kehilangan muka, jadi dia panggil adiknya untuk pamer. Gak bisa kenal orang, drama lo kebanyakan. Lo gak takut salah ngaku suami sendiri pas acting? Loh, Mulut tajam. Kalau kamu Jiangli, aku akan makan tai di tempat. Ini, kalau begitu bagaimana kalau lihat ini? Jangan bilang kamu lupa bagaimana bentuk tahi lalat iparmu. Mana mungkin? Ini jelas. Tai lalat Xiaoli. Kamu benar-benar Xiaoli? Apa urusannya dengan tahi lalat? Siapa tahu dia hanya membuat tato yang sama persis. Kalau begitu, apa aku harus menyebutkan bekas luka di punggungmu juga? Yang kamu dapat terbakar saat diam-diam makan steak gosong buatan Tang Hao Tian waktu kakak tidak di rumah. Kamu benar-benar Jiangli. Dia benar-benar Jiangli. Turun lebih dari 45 kg dalam satu malam itu terlalu aneh. Wanita gemuk bisa berubah jadi bidadari, siapa sangka Jiangli jadi cantik sekali setelah langsing. Kalau Tang Hao Tian melihatnya seperti ini, dia pasti tidak bisa diam di peti mati. Dia akan hidup kembali. Jika aku tahu babi gemuk ini akan secantik itu setelah kurus, aku tidak akan berpura-pura mati. Kenapa wanita ini harus berdandan? Lemak itu seharusnya tetap di tubuhnya dan membusuk. Baiklah, bukankah kamu harus menepati janjimu? Makan tahi. Jiangli, karena kau tunangan Hao Tian, seharusnya kau tidak membuat masalah. Kau harus memberkati iparmu, dan aku karena mengambil alih untuk menyelesaikan pernikahan dengan Hao Tian. Berkat? Kenapa aku harus memberkati pria yang menyamar sebagai kakaknya dan berkencan dengan iparnya? Apa maksudnya? Mungkinkah Hao Tian tidak pernah mati? Mungkinkah dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga menyamar sebagai kakaknya untuk menikahi iparnya? Itu terlalu mengejutkan. Otakku tidak bisa memprosesnya. Bagaimana mungkin aku menjadi Hao Tian? Wanita, hentikan fitnahmu di sini. Fitnah? Setelah aku tahu kau pura-pura mati dan berselingkuh dengan iparmu, aku sengaja mengumpulkan bukti untuk membongkarmu. Aku ingin membuatmu tidak punya apa-apa dan menghancurkan reputasimu. Kau dari desa, pikir kau bisa menghancurkan reputasiku hanya dengan membawa beberapa pengawal? Aku pikir kau sudah gila karena minum pil diet. Xiaoli, bagaimana mungkin Mingju adalah Hao Tian? Aku pikir kau menjadi gila setelah mendengar berita tunanganmu yang meninggal. tepat sekali menuduh orang tanpa bukti. Bukankah kau gila? Cepat, bawa wanita gila ini ke rumah sakit jiwa. Jangan biarkan dia menggigit orang di sini. Mertua, apakah dia Tang Hao Tian atau bukan? Dia adalah Mingyu. Xiaoli, jika kau lelah pulang dan istirahatlah. Hentikan keributan. Jiangli, aku mohon, cepat keluarkan bukti untuk membongkarku. Jika tidak, jika kau tidak bisa memberikan bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tang Hao Tian, jangan kira aku benar-benar tidak punya bukti. Aku memberimu satu kesempatan sekarang, berlutut di depanku dan bertobat. Jika tidak, aku akan mempublikasikan buktinya dan membuat namamu tercela selamanya. Apa aku terlihat takut? Jika kamu berani, tunjukkan buktinya. Baik, mau mati, mau lihat, aku akan melayanimu. Diambil dari tubuh orang yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Meskipun itu identitasmu, Tang Hao Tian, pakaian yang dia kenakan jelas yang dikenakan kakak tertua saat pergi. Semua ini dari dia. Apa ini? Apa kamu masih mau bilang bahwa setelah kecelakaan mobil, kamu punya waktu luang untuk bertukar pakaian dengan Tang Hao Tian? Mingyu dan Hao Tian kembar. Bertukar pakaian itu normal. Benar,
Menarik kesimpulan hanya dari satu pakaian terlalu gegabah. Tepat. Hao Tian tidak punya alasan untuk berpura-pura mati dan menyamar sebagai kakaknya. Dan lebih tidak punya alasan untuk menyakiti kakak kandungnya sendiri. Menggunakan foto palsu buatan Photoshop untuk memfitnah, kami bisa menuntutmu. Kamu mau alasan? Alasannya sederhana. Yaitu, dia jatuh cinta dengan ipar perempuannya sendiri. Mereka berdua berselingkuh dan diketahui oleh kakakku. Mereka bertengkar di mobil, menyebabkan kakak di kursi penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman tewas seketika. Dan semua ini kebetulan terekam oleh dashcam mobil. Kamu berbohong. Tang Hao Tian, kau bukan manusia. Kau bahkan selingkuh dengan iparmu sendiri. Bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan ini padaku dan Jiang Li? Jangan sebut wanita itu. Jika kau tidak menggunakan uang untuk merebut Ting Ting, aku sudah menikahinya sejak lama. Hentikan mobil. Hentikan mobil. Tang Hao Tian, apalagi yang ingin kau katakan? Foto bisa diedit, rekaman suara juga bisa dipalsukan, kan? Dan tanpa melihat wajah, siapa tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Tepat. Jika kau berani, keluarkan rekaman dashcam asli dari kejadian itu. Dashcam hanya merekam bagian depan, kan? Bagaimana bisa merekam kursi pengemudi? Xiaoli, berhenti membuat masalah. Kalau tidak, saat kau tidak bisa memberikan bukti dan anakku melaporkanmu ke polisi karena pencemaran nama baik, jangan salahkan ibu mertuamu yang tidak membantumu. Aku tidak akan menyalahkanmu, karena kau sudah bukan ibu mertuaku lagi. Jiang Li, berhenti buang-buang waktu. Jika kau tidak bisa memberikan bukti video hari ini, aku akan memasukkanmu ke penjara. Tepat, pencemaran nama baik. Ditambah kejahatan mencuri 10 juta kemarin, itu cukup untuk membuatmu membusuk di penjara. Baik, kau yang minta. Putar buktinya segera. Silakan tonton layar besarnya. Kakak ipar, apakah aku lebih baik atau kakak laki-laki lebih baik? Hao Tian, kamu keterlaluan. Masih panggil aku Hao Tian? Kamu harus panggil aku suami. Kakak laki-laki sudah mati. Mulai sekarang, aku bisa menggunakan identitasnya untuk bersamamu secara terbuka. Setelah pesanan $100 miliar dari Godfather ditandatangani, hari baik kita akan dimulai. Konten setelah ini tidak layak ditonton publik, jadi saya tidak akan memutarnya. Tang Hao Tian, apalagi yang ingin kamu katakan? Baiklah, ya aku pura-pura mati. Terus kenapa? Pura-pura mati, menyamar sebagai kakak laki-laki, tidur dengan kakak ipar. Tuanmu datang terlalu liar bermain. Bajingan! Polisi harus menangkap orang seperti ini dan memasukkannya ke penjara. Jiang Li, kamu kurus untukku, bersusah payah membuktikan aku pura-pura mati. Bukankah itu karena kamu masih sangat mencintaiku dan ingin bersamaku? Karena kamu sudah cantik sekarang, jika kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang, aku bisa terus bersamamu. Hao Tian, kalau aku bagaimana? Jangan khawatir. Kamu jadi istri utama, dia jadi istri kedua. Dia jadi istri kedua.
Dua wanita melayani satu suami, Tang Haotian, apakah kamu layak? Apa maksudmu dengan itu? Maksudku sekarang, kamu bahkan tidak layak menjilat sepatuku. Cuman wajah cantik, kantong kosong, dan temperamen seperti anjing liar. Selain aku khawatir tidak ada pria lain yang mau denganmu. Kamu salah soal itu. Karena sebentar lagi, seorang pria 1000-10.000 kali lebih baik darimu akan datang menikahiku. Jiangli, kenapa kamu harus keras kepala begitu? Haotian benar, kamu melakukan semua ini karena masih mencintainya, kan? Kamu salah. Aku datang hari ini bukan untuk membuktikan aku masih mencintainya. Tapi untuk menceraikan suamiku. Apa? Katamu ingin cerai suami? Benar. Karena saat ini, kamu tidak layak untukku sama sekali. Xiaoli, dulu saat kamu di rumahku, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Baik. Kamu tidak perlu berterima kasih, tapi kenapa kamu harus menindas anakku? Aku memang harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak melahirkan anak seperti itu, aku tidak akan tahu betapa lega rasanya membuang sampah. Jiangli, kurasa kamu menderita delusi. Pria yang 100 kali lebih baik dariku mungkin tidak akan menyukai orang seperti kamu. Barang antik yang bahkan tidak mau disentuh sebelum menikah. Oh Jiangli, sayang sekali, orang tuamu tidak berguna. Kalau tidak, aku mungkin percaya omong kosongmu. Kamu bilang orang tuaku tidak berguna? Saat kamu tahu identitas mereka, aku khawatir lututmu akan gemetar di tanah. Jiangli, kurasa kamu menderita gangguan delusi tahap akhir. Kamu sudah gila. Apa kau bisa mengubah sikat toilet menjadi miliarder? Berbicara bahasa manusia denganmu benar-benar membuang-buang napas. Aku sudah bilang aku sudah menceraikanmu. Pergi. Kamu menceraikanku? Kalau kamu punya mata, kamu harus tahu, aku yang menceraikanmu duluan. Menceraikanmu duluan. Kalau kamu mengerti bahasa manusia, cepat pergi. Tunanganku akan segera datang. Aku khawatir kamu akan sangat dipermalukan di depannya. Kamu bilang tunanganmu akan segera datang? Penuh dengan fantasi yang tidak realistis. Haotian, kurasa dia jadi gila karena diet. Ketika jarum jam ini menunjuk ke 12, dia akan ada di sini. Xiaoli, saya harus katakan. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, orang hanya akan semakin meremehkanmu. Seorang wanita yang diberkati dengan keberuntungan tidak khawatir tentang pernikahan, tapi ambang pintu keluargamu mungkin juga tidak bisa menahan orang. Jiangli, saya lihat kamu lumayan cantik. Saya bisa pertimbangkan mengambilmu sebagai pembantu cuci kaki. Tapi, jangan berpikir tentang posisi istri utama. Saya hanya akan menikahi wanita yang bisa membantu karier saya. Enya. Jelek tapi mimpimu indah sekali. Saya pikir wanita gila ini sedang mengalami episode psikotik. Jiangli, hanya 1 menit lagi sampai jam 12. Kenapa pengantin priamu belum datang? Saya pikir pengantin pria ini hanya delusinya. Haotian, delusinya terlalu parah.
Kita perlu segera mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Oke, saya akan telepon seseorang sekarang untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Halo Direktur Shen, saya punya psikopat di sini. Kirim seseorang segera untuk membawanya pergi. Wanita gila, tidak diinginkan. Enyah ke rumah sakit jiwa. Lu Chen, presiden grup Lu, datang dengan mahar 100 miliar dolar untuk melamar Nona Jiang. Ada yang mau menikahi wanita gila seperti ini. Tidak ada kesalahan, ini sebenarnya presiden grup Lu, pemimpin dari 4 keluarga besar. Xiaoli, penampilanmu yang langsing persis seperti saat kecil. Kamu datang tepat waktu. Untuk melamar wanita sehebat dirimu, tentu aku harus tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana jika orang lain merebutmu? Lalu bagaimana caramu melamar? Aku bersedia menawarkan seluruh grup Lu untuk melamar Nona Jiang. Nona Jiang, apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya ampun, seluruh grup Lu bernilai ratusan miliar. Mahar sebanyak itu butuh beberapa kehidupan untuk menghabiskannya. Apa kamu benar-benar bersedia menggunakan seluruh grup Lu untuk menikahiku? Tentu saja. Maukah kamu menikah denganku? Karena kamu bersedia memberikan segalanya untuk menikahi orang biasa sepertiku, tentu aku bersedia. Terima kasih telah bersedia menjadi istriku. Cukup, Jiang Li. Dari mana kamu menyewa figuran ini? Terus berakting di sini? Apa kamu tidak merasa canggung? Tepat. Menyewa orang setampan ini pasti mahal. Xiaoli, demi menjaga muka, kamu benar-benar menyewa figuran untuk menikahi dirimu sendiri? Sejak kapan kamu menjadi begitu sombong? Kamu pikir aku figuran? Bukankah begitu? Presiden Lu sudah bertahun-tahun pantang. Dia bahkan tidak menggunakan sekretaris wanita. Apakah dia akan tertarik pada sepatu usang yang bahkan aku tidak mau? Kamu berani memukulku? Jika kamu berani tidak menghormati istriku lagi, tidak akan hanya tamparan. Berakting, terus berakting. Keluarga Lu adalah keluarga kaya raya. Orang seperti Presiden Lu, seorang bujangan emas, mana mungkin dia tertarik pada sampah yang bahkan aku pun jijik. Tepat sekali. Apa yang kamu katakan lebih absurd dari dongeng. Menilai orang dari penampilan. Xiaoting, aku ingat, bukankah pamamu bekerja di Lu Group? Benar, Paman. Bukankah kamu seorang manajer di Lu Group? Cepat datang dan beritahu semua orang, apakah orang ini benar-benar presiden Lu Group atau bukan? Aku baru saja dipromosikan menjadi supervisor keamanan. Aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu presiden. Paman, cepat bongkar dia, buat dia menunjukkan wujud aslinya di tempat. Apakah kamu dari Lu Group? Benar. Sudah takut? Sekarang berlutut, bersujud dan minta ampun. Ungkapkan identitasmu, masih belum terlambat. Dari departemen mana kamu? Bajingan, siapa kamu untuk mempertanyakanku? Aku bilang yang sebenarnya Presiden Lu tidak punya pacar, apalagi tunangan. Lihat, kebongkar. Sudah kubilang, presiden Lu Group yang terhormat. Mana mungkin dia buta sampai menikahi sampah seperti Jiang Li? Sekarang kamu tahu takut, kan? Cek untukku, apakah ada seseorang dengan marga Song? Presiden Lu, ada seorang supervisor kecil di Departemen Keamanan bernama Song Guoqiang. Tapi dia cuti hari ini, katanya mau menghadiri pernikahan keponakannya. Kamu Song Guoqiang? Kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku tidak hanya tahu namamu, aku tahu segalanya tentangmu. Apakah kamu benar-benar Presiden Lu Group? Pecat Song Guoqiang ini. Perusahaan kita tidak butuh karyawan yang menilai orang dari penampilan. Aduh, aku sangat takut Presiden Lu. Tolong jangan pecat aku. Aktor zaman sekarang benar-benar berdedikasi. Aku tidak menyangka mereka bahkan mencari nama semua orang sebelum berakting.
Karena kau menghibur kami, ini koin untuk tipmu. Tang Haotian, kau mencari mati. Jangan terburu-buru, kau juga punya satu. Mempekerjakan figuran seperti itu pasti sulit bagimu. Tang Haotian, ambil 1 yuan ini dan beli paku peti mati. Istri, jangan kotori tanganmu. Pergi. Ambilkan aku 3 pon koin 1 yuan. Baik, Presiden Lu. Baiklah Jiang Li, aku tahu kau melakukan semua ini hanya untuk membuatku menyesal meninggalkanmu. Begini, buka baju dan menarilah sekarang untuk semua orang. Hahaha. Mungkin jika kau menari dengan baik, aku akan mempertimbangkan membiarkanmu jadi pembantu penghangat tempat tidurku. Tang Haotian, jika kau tidak punya cermin, pasti kau punya air seni kan? Kesabaranku terbatas. Jika kau tetap keras kepala, kau bahkan tidak akan jadi pembantu penghangat tempat tidur. Aku, Jiang Li, hanya akan menikahi 1 orang dalam hidup ini. Yaitu Lu Chen. Xiaoli, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Baik, Jiang Li, jangan menyesal. Hei, kenapa kau masih berakting? Bukankah kau akan memecat pamanku? Kenapa teleponnya belum masuk? Mungkin kau belum menemukan figuran baru? Jangan khawatir, kau akan segera tahu. Jika engkau bisa memecatku, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Halo, apa perusahaan memecatku? Kamu benar-benar presiden grup Lu? Bagaimana mungkin? Bagaimana presiden grup Lu bisa tertarik pada wanita seperti Jiang Li? Paman, kamu benar-benar mendapat pemberitahuan dari grup Lu. Dia benar-benar Lu Chen, presiden grup Lu. Kamu membunuhku. Punya keponakan sepertimu benar-benar sial. Presiden Lu. Tidak, Pak, saya salah. Saya gagal mengenali orang hebat. Tolong, jangan pecat saya. Saya punya orang tua yang sudah tua dan anak-anak kecil. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Presiden Lu. Presiden Lu. Mereka yang berani mengganggu istriku harus membayar harganya. Li, saya salah. Itu 2 orang itu. Jika mereka tidak mengacaukan segalanya, saya tidak akan. Li, tolong mohon pada Presiden Lu untuk menunjukkan belas kasihan dan melepaskan saya seperti kentut. Li, Paman Tingting sudah tua. Jangan kejam begitu. Menilai orang dari penampilannya tidak pantas mendapat simpati. Lagi pula, jika suamiku bukan presiden grup Lu, apakah dia akan melepaskanku? Ini... Bawa dia pergi. Jangan sampai dia mengotori mata istriku. Presiden Lu, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, ampuni saya. Presiden Lu, tolong selamatkan hidupku. Jiang Li, kamu benar-benar berhati kejam. Haotian, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menyinggung keluarga Lu. Tidak ada jalan keluar sekarang. Jangan takut, lupa siapa yang di belakangku. Presiden Lu, 3 pon koin 1 yuan sudah siap. Sempurna. Tuangkan koin-koin ini ke atas kepalanya. Ya, Presiden Lu. Presiden Lu, apa yang akan Anda lakukan? Haotian, Kesalahan yang kau lakukan pada istriku akan kubuat kau bayar 10 kali lipat. Presiden Lu, koin-koin ini jika mengenai seseorang, meskipun tidak mati, mereka akan terluka. Presiden Lu, Anda bercanda kan? Apa aku terlihat bercanda? Aku hanya punya 1 anak laki-laki ini. Dendam atau keluhan apapun yang Anda miliki, arahkan pada wanita tua ini. Jangan sakiti anakku. Ya, dia ibuku. Arahkan semuanya padanya. Jika itu mengenai dia, itu menyakiti hatiku. Sama saja. Hei, nak. Tuang. suami, kau tidak apa-apa? Jiang Li, Lu Chen, saat pendukungku tiba, aku pasti akan membuatmu berlutut dan menelan koin-koin ini satu persatu. Tepat, saat pendukung keluarga Tang tiba kau akan mati dengan mengenaskan. Aku tidak peduli siapa pendukungmu. Tidak ada yang boleh menindas istriku. Saat kau tahu namanya, mungkin kau tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini. Kalau begitu katakan padaku, siapa namanya? The Godfather.
Maksudmu penyandang danamu adalah Godfather? Tentu saja, keluarga Tang kami bangkit dari ketidakjelasan menjadi kaya baru berkat dukungan rahasia Godfather. Sekarang, Godfather bahkan memberi keluarga Tang kami pesanan senilai 100 miliar dolar. Setelah pesanan ditandatangani, keluarga Tang kami akan menggantikan keluarga Lu sebagai pemimpin 4 keluarga besar di Jiangcheng. Suami, apakah pesanan 100 miliar dolar ini benar-benar sekuat itu? Tentu saja, hanya sedikit minyak yang bocor dari ujung jari Godfather sudah cukup untuk keluarga Tang kami mendominasi Jiangcheng. Wow, Tuan Muda Tang, apakah Godfather akan hadir di pernikahanmu? Tentu saja, namun dia hanya akan datang untuk menandatangani kontrak 100 miliar dolar dengan saya secara pribadi setelah pernikahan selesai. Lu Chen, jika kamu menampar Jiang Li 3 kali sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan kematian yang sedikit tidak terlalu buruk nanti. Hanya pria tidak berguna yang mengarahkan senjatanya pada wanita. Lu Chen, apakah kamu benar-benar rela membahayakan seluruh keluarga Lu demi seorang wanita kotor dan miskin? Kotor? Apa maksudmu? Kamu tidak tahu kan, gaun yang dipakai Jiang Li adalah curian. Istriku ada apa? Jika aku bilang aku membeli gaun ini sendiri, apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu. Tentu saja dia membelinya sendiri, karena yang dia curi adalah 10 juta yang digunakan untuk membeli gaun itu. Lu Chen, dia mencuri uang untuk membeli gaun hanya untuk pamer. Itu cukup untuk membuktikan karakternya yang rendah. Apakah kamu benar-benar akan menentangku, menentang Godfather demi wanita seperti itu? Tang Hao Tian, apakah kamu yakin sekali uang untuk gaun ini dicuri olehku? Kalau bukan curian, dari mana kamu dapat uangnya? Tepat sekali, bahkan jika kamu menjual darah dan ginjalmu, kamu tidak akan mendapat 10 juta. Uang itu diberikan oleh ayahku. Acting, mulai berakting lagi. Semua orang tahu ayahmu cuma tukang bersih-bersih hotel yang bau. Maksudmu ayahku tukang bersih-bersih yang menggosok toilet di hotel? Masih pura-pura bodoh? Waktu aku ke hotel untuk bertemu orang tuamu, aku melihatnya membersihkan toilet dengan mataku sendiri. Apa, udah nggak jadi pembersih lagi, jadi maling? Kartu itu bukannya dicuri ayahmu dari kamar tamu, kan? Pencuri, kalau kamu tahu jati dirinya yang sebenarnya, aku khawatir kamu akan ketakutan sampai mencongkel matamu sendiri. Semua dengar, Nona ini mau menunjukkan kartu trufnya. Kalau begitu cepat beritahu kami, sebenarnya ayahmu itu tokoh terhormat apa? Masa dia pangeran terlantar dari suatu negara? Pasang telinga anjingmu dan dengarkan baik-baik. Ayahku adalah Godfather. Apa? Apa yang baru ku dengar? Dia bilang ayahnya adalah Godfather, yang punya kekuasaan besar dan kekayaan sebanding dengan negara. Godfather, kurasa maksudnya orang besar. Jiang Li, kurasa kau jadi gila karena diet. Tanya semua yang hadir, siapa yang percaya omong kosongmu? Siapa di antara kalian yang percaya ayah Jiang Li adalah Godfather? Yang percaya, tolong angkat tangan. Hantu aja yang percaya. Kalau ayahmu Godfather, maka ayahku adalah Kaisar Giok. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Apa kau percaya suamiku? Istriku, aku tahu kau membual untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan khawatir, dengan aku di sini, aku rela mempertaruhkan seluruh keluarga Lu untuk melindungimu. Tapi Godfather itu suci dan tak tersentuh. Percayakah kau suamiku? Istri, aku tahu kau membual untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan khawatir, dengan aku di sini, aku rela mempertaruhkan seluruh keluarga Lu untuk melindungimu. Tapi tokoh yang diagungkan itu suci dan tak bisa dilanggar. Lebih baik tidak mengatakan hal seperti itu. Jiang Li, bahkan suamimu sendiri tidak percaya padamu. Sebagai wanita, hidup sepertimu, lebih baik mati saja. Lu Chen, aku perintahkan kau untuk memutuskan hubungan dengan wanita gila ini sekarang. Kalau tidak, aku akan mengubah grup Lumu menjadi kuburan. Keluarga Luku bernilai puluhan miliar dan merupakan pemimpin dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Keluarga Tangmu hanyalah pendatang baru yang tiba-tiba naik dalam beberapa tahun terakhir. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Sepertinya kau tidak berniat mengikuti saranku dan tidak ingin memutuskan hubungan dengan wanita gila ini, begitu? Istri, stempel ini telah diwariskan turun-temurun kepada pewaris keluarga Lu. Siapapun yang memegang stempel ini bisa mengendalikan seluruh grup Lu. Sekarang aku berikan padamu. Aku mengenali stempel ini. Di zaman kuno, stempel ini tidak kalah dari stempel kekaisaran.
Dengan ini, Jiang Li bahkan bisa mengubah nama keluarga Lu menjadi Jiang. Presiden Lu telah memberikan semua kartu trufnya. Kau yakin ingin memberikan ini padaku? Bagaimana jika aku ambil dan lari? Kau akan berubah dari presiden miliarder menjadi pengemis. Kau tidak perlu lari. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku bilang, bahkan jika kau menjadi musuh seluruh dunia, aku akan menjadi pelabuhan amanmu. Kata-kata tidak berarti. Inilah rasa aman yang kuberikan padamu sekarang. Baiklah, aku, Jiang Li, telah menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan cinta sejati. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu berdiri di puncak piramida, menjadi pria di antara pria. Baik. Sangat baik. Kau sengaja menentangku, kan? Lu Chen, aku tidak bisa menghadapimu, tapi orang lain bisa mengurusmu. Halo, Dermawan. Situasi darurat. Istri dari pewaris grup Lu tidak hanya mencuri kartu emas hitam Godfather, tetapi juga mengaku sebagai putri Godfather. Bagus. Aku di ruang perjamuan Hotel Grand Tenglong. Mengerti. Suami, siapa benefaktor yang kamu sebut itu? Tentu saja Jenderal Qinglong, tangan kanan bapak besar. Jenderal Qinglong, Raja Yama hidup yang mengikat pengkhianat di dermaga untuk memberi makan hiu? Benar, itu dia. Lu Chen bilang, berapa menit yang dibutuhkan Jenderal Qinglong untuk menghancurkan keluarga Lumu? Paman Qinglong, kamu yakin ingin memanggilnya? Apa takut sekarang? Terlambat. Saya ingat bulan lalu seseorang berpura-pura menjadi bawahan bapak besar untuk memungut uang perlindungan. Sekarang dia di ICU rumah sakit menghitung dengan jari kakinya. Lalu untuk dua orang ini, satu yang menyamar sebagai putri bapak besar dan mencuri uang, satu yang menutupinya, mereka mungkin akan dijadikan daging cincang, kan? Potongan besar seperti itu. Jiang Li, mengingat kamu menjilat sepatuku selama 3 tahun, kalau kamu takut, jilat sepatuku sampai bersih sekarang. Saya bisa bicara baik dan minta Jenderal Qinglong meninggalkan kalian berdua dengan mayat utuh. Takut? Saya sedang berpikir berapa banyak ambulans yang harus saya panggil untukmu nanti. Istri, ada apa? Ide saya berpura-pura miskin untuk menguji tunangan saya dulu adalah saran Paman Qinglong. Acting, terus acting. Kamu kenal yang ini, kamu kenal yang itu. Kenapa kamu tidak bilang kamu putri Kaisar Gyok sendiri? Dia tidak akan bisa berpura-pura lebih lama lagi. Ketika Jenderal Qinglong tiba, bukan hanya grup Lu akan bangkrut, tetapi seluruh keluarga Lu akan mati tanpa mayat utuh. Dan akhirnya akan lebih buruk lagi. Tidak, kamu salah. Ketika Paman Qinglong tiba, keluarga Lu bukan hanya tidak akan bangkrut, tetapi akan melesat ke ketinggian baru. Saat itu, keluarga Lu semuanya sudah mati. Tentu saja abu mereka akan melesat ke ketinggian baru. Utusan Jenderal Qinglong, Letnan Hexiong, telah tiba. Kenapa hanya utusan khusus? Bukankah itu Lord Qinglong? Ini wilayahku. Jenderal Qinglong menyuruhku datang menangani urusan dulu, dia akan segera tiba. Kamu punya masalah dengan itu? Tidak. Siapa yang ingin mati, berani mencuri kartu hitam Godfather dan menyamar sebagai putri Godfather? Apakah itu kamu? Kamu kelihatan seperti tidak punya niat baik. Bukan aku. Lord Chong, bukan aku. Lord Xiong, bukan istriku yang menyinggung Godfather, tapi wanita ini. Dia tidak hanya mencuri kartu hitam Godfather, tapi juga berkeliling mengaku sebagai putri Godfather. Bersandar pada dukungan perusahaan Lu, dia bahkan tidak mengakui otoritas langit tertinggi. Gadis kecil, kamu cukup cantik. Kenapa tidak ikut denganku? Setelah kau bersamaku, sebelum Jenderal Qinglong tiba, aku akan mencari kambing hitam untukmu demi menyelamatkan nyawamu. Berani bicara seperti itu padaku. Berapa banyak nyawa yang kau punya tersisa? Oh, yang pedas. Aku paling suka yang pedas. Mereka asyik untuk dimakan. Aku juga paling suka orang jahat sepertimu. Memukulmu yang paling memuaskan. Anak nakal, beraninya kau pukul aku. Hati-hati atau akan kukuliti kau hidup-hidup. Hewan tetaplah hewan. Bahkan postur mereka saat dipukul sangat jelek. Kamu? Tuan Hexiong, Anda lihat, aku benar, bukan? Perempuan ini mengandalkan keluarga Lu, tidak patuh hukum. Hari ini dia berani memukul Anda, besok dia akan berani memukul Godfather.
Wanita beracun ini, saat dia jadi menantu perempuanku, hatinya lebih hitam dari batu bara. Sekarang dia membawa kekasihnya ke pernikahan anakku untuk merusaknya. Dan itu belum cukup. Dia bahkan membawa 3 pound koin untuk memukul anakku. Tuan Haexiong, Anda harus menegakkan keadilan. Wanita beracun kecil, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Bagaimana kamu ingin mati? Dia istriku, istri Lu Cheng. Siapapun yang berani menyentuhnya, menyatakan perang terhadap Lu Group. Lu Group, kamu tidak ada apa-apanya. Hari ini aku akan mulai denganmu. Atas perintah Jenderal Qinglong, keluarga Lu yang berani melindungi penjahat yang menyamar sebagai putri Godfather akan dibekukan semua rekening keuangan mereka dan semua bisnis mereka disegel. Apa? Semua operasi Lu Group dipaksa untuk dihentikan. Haexiong, kau menggertak menggunakan bulu ayam sebagai panah perintah. Apakah kau tidak takut Paman Qinglong akan menuntutmu? Paman Qinglong memanggilnya begitu akrab. Apa kau benar-benar mengira kau nona muda? Tapi, jangan terburu-buru, cabai kecil. Setelah menangani suamimu, sekarang giliranmu. Antek tingkat rendah sepertimu tidak layak melihatku. Kenali ini? Ini, tanda lahir ini. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tuan Haexiong, kami hanya tahu nona muda punya tanda lahir di pergelangan tangan. Tapi tak ada yang bilang bentuknya seperti apa. Apa gadis kecil ini membohongi kita? Lagi pula, semua tahu nona muda itu gendut 90 kilo. Lihat badannya, mana mungkin dia? Benar, tepat. Nona muda itu gembrot 90 kilo. Paling beratmu 45 kilo. Pasti bukan nona muda. Hao Tian, dia baru bilang nona muda itu gembrot 90 kilo. Kalau begitu, Jiang Li yang dulu... Apa yang kau tebak-tebak sembarangan? Apa kau tidak berpikir baik-baik? Mana mungkin putri Godfather mengejarku seperti anjing? Ini pasti hanya kebetulan. Tepat, aku sudah bertemu semua orang tak berguna di keluarganya. Ayahnya tukang bersih-bersih yang menggosok toilet. 3 kakaknya adalah sampah masyarakat. Mana mungkin wanita seperti ini punya hubungan dengan Godfather? Baik, kau berani membohongiku, kau cari mati. Kau yang cari mati. Berani menggertak suamiku? Aku akan telepon ayahku sekarang dan biar dia yang urus kau. Telepon sekarang. Setelah ayahmu datang, aku akan menghajar engkau di depannya. Halo, ayah, kenapa belum sampai? Menantumu hampir diintimidasi sampai bangkrut oleh bawahanmu. Dia bahkan bilang akan mengancamku di depanmu. Apa kurang ajar? Berani mengancam putriku, cari mati. Ayahku bilang, cuci lehermu dan tunggu. Anak palsu, Godfather palsu. Waktu yang pas, aku akan bereskan keduanya sekaligus. Lalu aku akan mengklaim kredit dengan Jenderal Qinglong. Kalau kamu berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin aku akan membuat kematianmu nanti tidak terlalu buruk. Mau menakut-nakutiku? Kamu tidak punya pendukung sekarang. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Tuan Haexiong, kamu mungkin tidak tahu Jiang Li ini tidak hanya mencuri kartu hitam Godfather, dia juga menggunakannya. Gaun yang dia kenakan sekarang dibeli dengan menggesek kartu hitam Godfather. Harganya 10 juta. Kalau begitu, karena itu adalah baju yang dibeli dengan kartu hitam Godfather, aku akan menelanjanginya dan memperlihatkan wujud aslinya di depan umum. Tuan Haexiong, para anggota suka tugas ini. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kubuat mereka pergi secara horizontal. Tuan Haexiong, lihat, bahkan denganmu di sini, dia berani menantang otoritasmu. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Kalau menurutku, wanita ini harus ditelanjangi dan dibuang keluar. Kau dengar apa yang dikatakan adik ini? Tahan pria ini. Siapkan kamera, lalu telanjangi wanita ini dan tinggalkan dia di sini. Aku ingin seluruh internet melihat tubuh sosialita palsu ini. Ayahku akan sampai dalam 3 menit. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. 3 menit, aku akan membuatmu telanjang dan memohon berlutut dalam 3 detik. Godfather sudah tiba. Siapa yang berani menyentuh putriku?
Ayah! Nak, jangan takut, ayah di sini. Oh, petugas kebersihan sedang berjalan di atas panggung. Cepat lihat, ayah baptis Jiangli yang dia banggakan datang untuk membersihkan toilet. Ini lucu sekali. Jiangli, kamu minta ayahmu datang pamer, tapi tidak bilang dia ganti baju. Berpakaian seperti itu, dia datang untuk menyemir sepatu kita? Wanita beracun kecil, jadi ini ayah baptis palsumu. Seorang tua yang membersihkan toilet. Nak, kamu bilang orang buta ini dia? Ya ayah, dia menyalahgunakan wewenangnya untuk membuat keluarga suamiku bangkrut. Dan dengan berani dia bilang akan menggangguku di depanmu. Sungguh tidak termaafkan. Keterlaluan. Sebutkan namamu, anjing. Hari ini aku akan memotongmu menjadi 1000 potong. Kamu hanya tukang bersih-bersih bau yang membersihkan saluran. Berani-beraninya engkau menyentuhku? Siapa kamu begitu sombong? Mungkin kamu belum tahu, pria di sampingku adalah utusan khusus Jenderal Qinglong, Tuan Heixiong yang terkenal kejam. Kau berani pukul aku? Aku pukul kau jika aku mau. Apa perlu aku pilih hari? Baiklah, kuharap kamu tidak akan sombong nanti. Aku akan telepon Jenderal Qinglong sekarang dan buat seluruh keluargamu mati tanpa mayat utuh. Jenderal Qinglong, Anda di pintu masuk? Ya, aku di ruang perjamuan. Dengar, Jenderal Qinglong akan tiba dalam 3 menit. Aku akan mencincangmu menjadi pasta daging untuk memberi makan anjing. Mulut kotor sekali. Pengawal, bersihkan mulutnya untukku. Apa yang kamu lakukan? Kamu mencari mati. Jenderal Qinglong akan segera tiba. Kamu selesai. Jenderal Qinglong sangat protektif. Berani kau sentuh anak buahnya? Jiangli, ayahmu hancur. Waktu yang tepat, dia gagal mengelola bawahannya. Setelah dia tiba, aku akan urus dia juga. Nak, untung kau punya pikiran jauh untuk meninggalkan Jiangli. Apa sekeluarga dia sakit jiwa? Lu Chen, sekarang kau paham kan? Kau akan dibunuh oleh mereka. Uangmu, hidupmu, semuanya akan terseret oleh mereka. Lu Chen. Anak baik ini suami barumu? Ya, ya. Tunggu apa lagi, sapa dia? Ayah, aku sudah menikahi Jiangli. Berapapun biayanya, aku akan melindungimu di hadapan Godfather. Dan jika Godfather ingin membunuhmu? Ayah. Ayah sedang bicara dengannya. Jangan menyela. Xiaolu, jawab pertanyaanku. Jiangli adalah istri yang kupilih. Aku rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawaku. Bagus, baru begitu pantas menjadi menantu keluarga Jiang. Nona muda, suami yang Anda temukan kali ini sungguh baik. Terutama karakternya bagus. Tidak seperti beberapa brengsek. Dapat sedikit kekuasaan langsung bertingkah, selingkuh dengan kakak ipar, tidak tahu malu. Jangan bahas itu, ayah. Siapa yang tidak pernah mencintai brengsek saat muda? Kau sudah diambang kematian masih bercanda di sini? Lanjutkan akting reuni keluarga kalian di jalan menuju alam baka. Mereka tidak akan mati, tapi kau yang akan segera mati. Kau sudah bangkrutkan keluarga lu. Siapa yang kau kira bisa kau takuti? Betul, seekor anjing liar berani menggonggong di sini. Suami, apa kau masih punya rencana cadangan? Aku punya hubungan lama dengan Jenderal Qinglong, tapi kita harus membayar harga tertentu demi keselamatan. Harga? Harga apa? Ini... Jenderal Qinglong menyukai Presiden Lu dan ingin memperkenalkannya dengan putri Godfather. Tapi Presiden Lu menunggu Anda dan tidak pernah setuju. Aku ingat sekarang, dulu saat aku mengeluh tentang menantumu ini pada Qinglong, Qinglong bilang, ingin memperkenalkan seorang pemuda hebat padamu. Jadi yang dimaksud adalah Xiaolu selama ini. Acting, teruslah berakting. Saat Jenderal Qinglong memenggal kepala kalian, lihat bagaimana kalian akan berakting. Ayah, kapan Paman Qinglong datang? Dia menyebalkan sekali. Dia seharusnya datang sendiri, tapi aku suruh dia membeli hadiah untuk calon menantuku. Kalau dilihat dari waktu, dia seharusnya segera tiba. Jenderal Qinglong sudah tiba. Jenderal Qinglong, akhirnya kau datang. Orang-orang ini benar-benar berani. Pertama mereka meniru putri Godfather, dan sekarang mereka berani meniru Godfather sendiri secara langsung. Wanita tak tahu malu ini bahkan mencuri kartu hitam Godfather. Dia membeli gaun pesanan khusus senilai 10 juta dengan kartu itu. Lihat, Tuan Heixiong telah dipukuli sampai babak belur oleh mereka. Jenderal, kau harus menegakkan keadilan untuk kami.
Mereka harus dihukum berat, hukum mati. Jiang Li, dengar, kau dan keluarga hinamu akan dihancurkan. Jenderal Qinglong, apakah kau salah pukul? Yang meniru Godfather adalah mereka. Tepat sekali. Anakku adalah pemuda berbakat yang disukai oleh Godfather. Kaulah yang kupukul. Jenderal Qinglong, apa kau lupa? Aku sekarang adalah bakat yang paling dihargai oleh Godfather. Kau memukulku tanpa alasan, demi para penipu ini. Apa kau percaya aku akan melaporkanmu ke Godfather saat dia datang? Ya, Godfather sekarang menghargai keluarga Tang kami. Dia bahkan akan membawa pesanan senilai 100 miliar dolar nanti. Masih bermimpi tentang kontrak 100 miliar dolar? Apa kau tahu orang ini adalah Godfather yang diam-diam mendukung keluarga Tang selama 3 tahun? Dan yang di sampingnya adalah putri Godfather. Apa? Pembersih toilet ini benar-benar ayah baptis? Apa? Jiang Li, dia benar-benar putri ayah baptis? Saya terlambat. Saya minta hukuman ayah baptis. Pertama, urus bawahanmu yang main gertak dengan kekuatan pinjaman ini. Kita bicarakan sisanya nanti. Ya. Pengawal, bawa dia segera untuk dihukum. Jangan kotori mata ayah baptis. Jenderal. Jenderal. Nah, bagaimana kau ingin menangani mereka? Shaoli, maafkan aku kali ini. Beri aku kesempatan untuk memulai hidup baru. Aku akan mencintaimu dan melindungimu mulai sekarang. Melindungiku? Kau layak. Sekarang aku harus berpikir 2 kali bahkan untuk membiarkanmu menjadi anjingku. Kalau begitu aku akan jadi anjingmu. Aku bersumpah, aku tidak akan mengganggumu dan Presiden Lu di masa depan. Lalu bagaimana dengan iparmu? Bukankah dia cinta pertamamu yang kau pura-pura mati untuk bersamanya? Biarkan dia pergi sejauh mungkin. Shaoli, jika aku tahu kau akan kurus, jika aku tahu identitas aslimu, aku tidak akan pernah mencari sensasi sesaat dan bersamanya. Tang Haotian, apa kau manusia? Tadi malam di tempat tidur kau tidak mengatakan itu. Berani-beraninya kamu menyalahkan aku? Kalau bukan karena kamu yang seharian bergaya seksi di depanku, aku sudah jadi menantu bapak angkat. Nak, cepat bersujud dan minta maaf pada Jiang Li. Lihat, dia masih menyimpan gelang murahan yang kau berikan. Pasti dia masih peduli padamu. Jika kau mendapatkan maafnya, kau masih akan jadi menantu bapak angkat. Jadi, saat kau memujiku karena dewasa dulu, kau hanya menungguku jadi orang bodoh. Memang, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan phoenix, dan anak tikus tahu cara menggali lubang. Anakku sayang, sekarang kau mengerti kenapa aku menyuruhmu berpura-pura miskin sebelum menikah. Aku mengerti, ayah. Orang-orang ini tidak layak aku buang waktu 1 menit pun. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka sekali dan untuk selamanya. Jiang Li, aku mohon demi kakakku yang dulu sering membelikanmu makanan saat dia masih hidup. Lepaskan aku kali ini. Oke, aku janji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Saat kakakku kecelakaan mobil, kau masih menggunakan kartu kreditnya untuk membeli pakaian dalam, bersiap untuk main-main dengan Tang Haotian. Bagaimana kau tahu itu? Tidak, Jiang Li, bukan seperti yang kau kira. Kau masih membuat alasan. Saat aku gemuk, kau menindasku, mengejekku, merebut pacarku. Baiklah. Karena kau sangat benci orang gemuk, maka hari ini, biarkan dia menjadi gemuk. Jangan berhenti sampai beratnya mencapai 100 kg. Nona muda. Tidak, Jiang Li, aku tidak mau menjadi gemuk, aku tidak mau menjadi gendut besar. Jiang Li. Jiang Li, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Jiang Li. Kamu benar-benar gila. Gila? Kamu sekarang punya 2 menit lagi untuk merenungkan hidupmu. Lagi pula, kenangan ini akan menjadi yang paling hangat saat kau tidur di bawah jembatan mulai sekarang. Maksudmu apa? Apalagi yang akan kau lakukan? Dalam 3 menit, Tang Group akan masuk likuidasi kebangkrutan. Dan kau akan berlutut di jalan sebagai pengemis seumur hidupmu, menebus kesalahan yang telah kau perbuat. Aku sangat luar biasa, aku tidak mau menjadi pengemis. Luar biasa, orang sepertimu, bahkan tidak sebanding dengan pengemis, akan makan makanan basi di jalanan. Ayah baptis? Tidak, ayah. Aku yakin kau pasti mendukungku karena kau melihat bakatku. Aku tidak bisa menjadi pengemis dan keluargaku Tang sama sekali tidak boleh bangkrut.
Bakat, jika bukan karena putriku dulu bersikeras menikahimu, orang sombong sepertimu bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Jiang Li, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Apa kamu lupa? Setengah tahun lalu, saat kamu terlalu gemuk hingga tidak muat gaun pengantin, aku yang, meski jijik, menemanimu mencoba 10 gaun. Jadi bukankah wajar jika sekarang aku menyuruhmu pakai baju pengemis dan tidur di bawah jembatan? Lagi pula, Tang Hao Tian, coba renungkan dengan hati nuranimu. Siapa yang dulu aku korbankan berat badanku untuk selamatkan? Tidak, Xiao Li. Aku sudah berjanji banyak padamu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menepatinya. Kau ingat? Aku bilang akan mengajakmu ke Provence melihat ladang lavender. Sekarang kau bilang begitu, kau mengingatkanku. Ada satu hal yang benar-benar bisa kau tepati. Katakan, aku setuju apa saja. Bukankah dulu kau bilang, jika aku putri Godfather, kau akan merangkak 3 putaran keliling venue? Mulai. Xiao Li, apa kau benar-benar akan sekasar ini? Tidak mau merangkak? Kalau begitu bantu dia merangkak. Baik, Nona muda. Lepaskan aku, turunkan aku, Xiao Li. Anakku, lepaskan anakku. Ingat, 3 putaran, kurang sedikit pun tidak. Ayah, bukankah kau bilang membawa hadiah untuk Achen? Di mana hadiahnya? Dasar nakal, aku sudah siap. Qinglong. Siap. Sampaikan daftar hadiah. Hadiah pertama, jam tangan Richard Mille senilai puluhan juta. Hadiah kedua, Aston Martin DB5 edisi terbatas senilai 100 juta. Hadiah ketiga, villa di Zizuyuan senilai puluhan miliar. Milikku. Kalau bukan karena Song Ting menggoda saya pasti sudah menjadi menantu ayah baptis. Semua hadiah mewah ini seharusnya milikku. Jiang Li, wanita kejam, kamu akan mati mengenaskan. Berisik sekali. Ya, Nona muda. Lepaskan aku. Ayah, barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Suami, terimalah saja. Kamu dulu rela memberikan seluruh hartamu untukku. Barang-barang ini hanya setetes air di lautan bagi ayahku. Terimalah. Tapi... Tidak ada tapi. Jika kamu menolak lagi, ayahku akan marah. Baiklah. Kalau begitu aku terima. Terima kasih, Ayah. Itu benar. Juga aku sudah mencabut larangan keluarga Lu, jadi tenanglah. Terima kasih, Ayah. Ibu? Nak, kamu akhirnya tahu cara menjawab telepon. Di mana kamu menemukan seorang gadis untuk menjadi menantu perempuanku? Ibu, Xiaoli adalah wanita baik, tolong hargai dia. Hargai? Baiklah, besok adalah perayaan ulang tahunku yang ke-50. Aku juga mengundang Cing-Cing, suruh dia datang dan bertemu semua orang. Ada apa, Achen? Apakah ibumu tidak menyukaiku? Tentu saja tidak. Ibuku malah bilang besok dia ingin kamu hadir di perayaan ulang tahunnya yang ke-50. Ulang tahun ke-50 adalah acara penting. Kamu harus serius, Nak. Aku mengerti, Ayah. Qinglong. Siap. Siapkan kado ulang tahun senilai 30 juta untuk calon mertua putriku. Ya. Xiaoli, di mana kamu? Achen, aku di pintu masuk hotel. Kamu di mana? Aku macet sekarang. Mungkin 10 menit lagi. Sayang, kenapa kamu tidak cari tempat untuk istirahat sebentar? Nanti aku antar kamu bertemu ibuku. Oke. Heh, wanita, apa kamu buta? Kamu yang menabrakku tadi. Jadi gimana kalau aku menabrakmu? Ini salahmu karena tidak waspada dan minggir dari awal. Kamu menabrakku dan kamu mau aku minggir duluan? Apalagi? Heh, perempuan, kamu beruntung hari ini. Aku buru-buru pergi ke acara ulang tahun. Kalau tidak, kamu akan kena masalah. Tunggu, apa aku bilang kamu boleh pergi? Heh, perempuan, apalagi yang kamu mau? Aku ingin kamu minta maaf padaku dan ganti rugi. Heh, perempuan, kenapa aku harus minta maaf padamu? Kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Itu etika dasar manusia. Penipu profesional sepertimu juga berani mengajariku tentang etika dasar? Apa? Maksudmu aku menipumu? Lihat dirimu, penampilan kampungan. Datang ke tempat mewah seperti ini kalau bukan untuk menipu, untuk apa? Aku kampungan. Kalau kamu tahu identitasku, mungkin kamu akan ketakutan sampai kaki lemas. Identitas? Identitas apa? Aku tahu, kamu bukan datang untuk minta-minta kan? Menurutku, tidak hanya matamu yang bermasalah, tapi otakmu juga kejepit pintu. Kamu!
Bahkan anak 3 tahun tahu kalau salah harus minta maaf. Kamu tidak mengerti prinsip dasar ini. Omong-omong begini, bukannya ini cuma soal uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Bisa diam sekarang? Kamu cari mati. Apa? Masih kurang? Baiklah, aku punya uang. Aku akan tambah 2.000 lagi untukmu beli peti mati sendiri. Lagi pula, pekerjaanmu itu tidak mudah. Kau bisa dipukul sampai mati kapan saja. Ambil uang kecil ini dan belilah sedikit kecerdasan. Maksudmu aku bodoh? Tahukah kau siapa aku? Aku benar-benar ingin tahu siapa yang melahirkan orang aneh sepertimu. Pasang telinga dan dengarkan baik-baik. Aku Nona Liu, Liu Qingqing. Nona Liu, kedengarannya sangat kaya. Keluarga Liu kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Jika kau berani memprovokasiku, hati-hati. Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Jadi punya uang berarti bisa melakukan apa saja dan seenaknya menindas orang, begitu? Tepat sekali. Punya uang berarti bisa melakukan apa saja. Apa? Takut sekarang? Langsung berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuat orang tuamu masuk daftar hitam di Jiangcheng, membuat mereka tidak bisa mendapat pekerjaan seumur hidup. Membuatmu jadi pengemis seumur hidup. Kau berani memukulku? Bukankah kau sendiri yang bilang, punya uang berarti bisa melakukan apa saja? Karena aku sekarang kaya raya, aku mendidikmu berarti kau harus berterima kasih padaku. Au, aku akan memukulmu sampai mati kau wanita! Tante Lu, hari ini adalah perayaan ulang tahunmu yang ke-50. Bagaimana mungkin aku terlambat? Aku tepat di bawah hotel, aku akan segera naik. Tante Lu, ulang tahun ke-50, dia juga di sini untuk merayakan ulang tahun anggota keluarga Lu. Kau beruntung hari ini. Aku harus pergi mengucapkan selamat ulang tahun kepada calon ibu mertuaku. Mulai sekarang, kalau kau melihatku, sebaiknya kau pergi ke arah lain. Kalau tidak, aku akan memastikan kau menyesal. Siapa calon ibu mertua yang kau sebutkan itu? Seluruh hotel telah dipesan oleh keluarga Lu. Menurutmu siapa calon ibu mertuaku? Keluarga Lu? Apakah kau berbicara tentang keluarga Lu itu? Di seluruh Jiangcheng, siapa lagi selain keluarga Lu, kepala dari 4 keluarga besar, yang memiliki kekuatan untuk memesan seluruh hotel Huacheng untuk perayaan ulang tahun? Lalu siapa suamimu? Apa urusanmu dengan siapa suamiku? Kepala dari 4 keluarga besar Jiangcheng? Bukankah itu keluarga suamiku? Ibu mertuaku juga berulang tahun hari ini. Apa yang terjadi? Sayang, maaf lalu lintasnya macet membuatmu menunggu lama. Biarkan aku bertanya sesuatu. Siapa Liu Qingqing? Liu Qingqing, nama yang begitu familiar. Tidak ingat, sayang. Kenapa kau bertanya? Dia adalah tunanganmu. Apa? Dia sendiri yang mengatakannya hari ini. Dia datang untuk merayakan ulang tahun ibumu, dan dia bahkan menyebut dirinya sebagai putri keluarga Liu. Aku ingat sekarang. Jadi dia, sayang, biar aku jelaskan. Liu Qingqing itu adalah seseorang yang dipaksa ibuku untuk aku kencani sebelumnya. Tapi aku bahkan tidak punya WeChat-nya. Kalau kamu tidak percaya, lihat ponselku. Lihat, dia bahkan tidak ada di kontakku. Lalu kenapa dia mengaku sebagai tunanganmu? Aku juga tidak tahu. Sayang, di acara keluarga bulan lalu, ibuku memang membawanya. Tapi aku menolaknya saat itu juga. Sayang, setelah semua yang kita lalui bersama, apa kamu belum tahu karakterku? Aku hanya bertanya, lihat betapa gugupnya kamu. Sayang, jangan khawatir. Hari ini aku akan menjelaskannya pada ibuku. Kesalahpahaman seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Ayo! Tante Lu, aku di sini. Qingqing, bukankah kamu sudah tiba sejak lama? Kenapa baru sekarang? Ada sesuatu yang menunda aku di jalan. Cepat duduk di samping tante. Oke, selamat ulang tahun Tante Lu. Ini hadiah ulang tahun yang kubawakan untukmu. Ini gelang hati Putri Duyung. Setiap berlian di atasnya dibuat dengan teknologi potong 3 dimensi. Aku ingat hanya ada satu seperti ini di seluruh dunia, bernilai beberapa juta. Bukankah gelang ini dibeli oleh Godfather di lelang dan diberikan kepada putrinya sebagai hadiah ulang tahun? Qingqing, bagaimana kamu bisa membelinya kembali? Mungkin, kamu sebenarnya kenal dengan putri Godfather. Sejujurnya, saya dan Nona itu adalah teman dekat. Mengenai kalung ini, saya dengar Tante Lu sangat menyukainya. Jadi saya membelinya dari tangan Nona itu.
Lagi pula, mereka tidak mungkin kenal dengan Godfather. Saya bisa bilang apa saja. Cingking, kamu sungguh luar biasa. Jika Lu Chen menikahimu, bukankah kita bisa menjalin hubungan dengan Godfather sendiri? Sayang sekali, si wanita punya perasaan tapi si pria acuh tak acuh. Keluarga kakak ipar tertua memang ditakdirkan tidak punya hubungan dengan Godfather. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Punya gadis sebaik Cingking tapi tidak tahu cara menghargainya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan menantu untukku. Mereka belum datang juga. Kakak ipar tertua, jangan khawatir. Dengan berat badan menantumu, jalannya pasti lebih lambat dari kita orang biasa. Adik ipar ketiga, apa maksudmu dengan itu? Kakak ipar kedua, kamu tidak tahu. Menantu kakak ipar tertua adalah seorang gemuk besar 100-200 jin. Apa? Maksudmu Xiao Chen mencari seorang gemuk besar 200 jin untuk dijadikan istrinya? Kakak ipar tertua, kamu juga tidak tahu? Kakak ipar tertua, setelah mereka menikah, kamu harus hati-hati. Kalau menantumu tidak senang, satu pukulan bisa membuat tubuh kecilmu terbang. Ini... Tante Lu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Siapa bilang aku bercanda? Aku benar-benar punya bukti. Catat semuanya, lihat. Aku tidak kekurangan apapun, hanya seorang pria yang mencintaiku. Jika kamu sungguh ingin membalas budiku, nikahi aku, cintai aku seumur hidup. Video ini sudah viral di internet. Keluarga lu kita juga jadi terkenal. Maksudmu memanfaatkan budi baik untuk minta balas? Itu keterlaluan. Si gendut, tunggu saja diusir. Kakak lu hanya milikku. Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga lu kami ini keluarga kaya dan terhormat. Aku tidak akan pernah mengakui si gendut sebagai menantu perempuanku. Bo, aku sudah membawa calon menantumu pulang. Cantik juga. Kamu. Cingking, kamu kenal dia? Tidak. Aku sama sekali tidak boleh biarkan Tante Lu tahu bahwa aku selama ini menggunakan nama keluarga Lu di pergaulan, mengaku sebagai tunangan kakak Lu. Tunangan kakak Lu itu si gendut kan? Kenapa kakak Lu memanggil dia tunangannya? Itu tidak benar, Xiao Chen. Tunanganmu itu si gendut 100 kilo kan? Lihat dia, lengan dan kaki kurus. Apa kamu pikir kami sudah pikun? Tante tiga, Xiaoli dulu gemuk karena tubuhnya lemah. Sekarang dia sehat, jadi kurus. Xiao Chen, apa kamu tidak mau memperkenalkan semua orang? Xiaoli, ini ibuku. Itu paman kedua. Bibi ketiga dan Cheng Hong. Halo para paman dan bibi. Semuanya ini tunanganku Zhang Li. Halo Tante. Tante, ini kado ulang tahun yang khusus aku persiapkan untukmu. Aku dengar dari Ashen bahwa kamu suka berdandan dan juga kesehatan. Jadi, aku khusus menyiapkan untukmu ginseng 1000 tahun, gelang giok kekaisaran, dan kalung twinkling star. Semoga kamu menyukainya. Duduk. Warna gelang giok ini benar-benar bagus. Itu dari bahan yang sama dengan yang dikoleksi ayahku. Dan seorang pengrajin master diundang khusus untuk mengukir motif umur panjang di atasnya. Wah, kemasan ini terlihat sangat mahal. Mungkin dibeli dengan uang keluarga lu kita? Iya kak, ulang tahun ke-50 Tante Lu. Meskipun kamu terbatas secara finansial, kamu tidak seharusnya menggunakan kartu kakak lu. Keluarga Jiangku kekurangan banyak hal, tapi uang bukan salah satunya. Beda denganmu, dengan hadiah palsu, mungkin kamu sudah bersembunyi di sudut, takut bersuara. Maksudmu apa? Hadiah palsu apa? Tante Lu, mungkin kamu belum tahu, rantai Mermaid Heart yang dia berikan padamu itu palsu. Ini palsu? Jiang Li, kamu memfitnahku. Bukti apa yang kamu punya bahwa milikku palsu? Karena yang asli ada di rumahku. Sejauh yang aku tahu, gelang ini dibeli oleh Godfather dan diberikan kepada putrinya. Kamu bilang gelang aslinya ada di rumahmu? Berarti kamu adalah putri Godfather? Benar. Ini lucu sekali.
Kenapa tidak bilang saja kamu Putri Zeus, Raja Alam Semesta? Tepat sekali. Xiao Chen, di mana kamu menemukan wanita ini? Dia bahkan berani menyamar sebagai Putri Godfather. Kalau dia tidak mau hidup, jangan seret keluarga lu kami ikut-ikutan. Bu, semua yang dikatakan Xiaoli benar. Dia memang Putri Godfather. Hadiah-hadiah ini juga khusus disiapkan untukmu oleh Godfather yang memerintahkan Jenderal Qinglong untuk melakukannya. Cukup, kamu semakin tidak masuk akal. Masa Putri Godfather mau melirikmu? Orang harus punya kesadaran diri. Kakak ipar, kamu harus membuka mata. Gadis-gadis muda sekarang, untuk naik status sosial berani membuat kebohongan apapun. Ya, Tante Lu, aku dengar akhir-akhir ini ada kelompok penipu yang mengincar keluarga kaya. Kakak Lu, kamu tahu latar belakangnya kan? Nona Li, tolong sadari posisimu sendiri. Xiaoli adalah tunanganku, bukan tempatmu untuk mengkritik. Aku... Bu, hari ini pertama kalinya aku membawa Xiaoli pulang. Orang lain yang tidak terkait seharusnya tidak kamu bawa pulang. Bagaimana kalau Xiaoli salah paham? Qingqing ada di sini karena aku menginginkannya. Qingqing sudah mengikutimu selama 3 tahun. Kami tahu latar belakangnya dengan baik. Dia jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang kamu temukan di luar. Tante Lu, jangan marah. Saya percaya kakak Lu hanya tergoda sementara, disesatkan oleh wanita lain. Tidak sebanding mengorbankan kesehatanmu untuk hal seperti ini. Anakku sendiri begitu buta. Bagaimana aku tidak marah? Jiang Li, aku bertanya padamu, apakah kamu yakin kamu adalah Putri Godfather? Tentu saja, bagaimana mungkin aku salah mengenali siapa ayahku sendiri? Sejujurnya, Qingqing sebenarnya teman dekat Putri Godfather. Dan kamu berani mengaku di depannya bahwa kamu adalah Putri Godfather? Kebohonganmu terlalu kikuk. Aku tidak tahu kapan aku punya teman dekat sepertimu. Kamu masih berpura-pura? Jiang Li, aku tahu kamu ingin menyenangkan calon ibu mertuamu, tapi melakukannya dengan cara ini terlalu rendah. Tante Lu, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini. Di saat seperti ini, apa yang tidak bisa dikatakan? Jiang Li dan aku dulu kuliah di universitas yang sama. Dulu, saat dia mengejar idola kampus Tang Haotian, itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Cheng Hong, tolong berhenti bicara. Aku tidak mengada-ada. Aku bahkan punya foto dia mengejar Tang Haotian. Untuk menyenangkan Tang Xiao, dia memaksa dirinya makan sampai gemuk. Dia baru kurus setelah dia putus dengannya. Jadi seperti itu rupanya. Tante Lu, gadis yang pelin-pelan seperti itu. Mana mungkin dia pantas untuk Mas Lu? Xiao Chen, kenapa kau melepaskan gadis sebagus Qingqing dan malah ngotot cari cewek liar dan gak jelas di luar? Bu, Xiaoli itu gadis yang baik. Akulah yang tidak pantas untuknya. Bisakah kau percaya padaku sekali saja? Jangan dengar omong kosong mereka. Ibu, ginseng ini pasti palsu. Apa ginseng ini palsu? Tante Tiga, kau bisa makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Tante Tiga, kau bilang itu palsu. Apa buktimu? Tahun lalu di lelang Dingsheng, ginseng liar berusia 1000 tahun itu jelas dibeli oleh Godfather seharga 20 juta. Bagaimana mungkin bisa ada di tangannya? Ibu, ginseng ini pasti palsu. Jiang Li, ginseng liar yang asal-usulnya tidak jelas ini, kau tidak mengambilnya dari lapak kaki 5, kan? Beberapa orang, untuk naik kelas sosial, benar-benar akan melakukan apa saja. Kau sendiri yang memberi hadiah palsu, tapi berani bilang orang lain yang palsu. Kalau anakku punya istri seperti itu, pasti kuusir mereka berdua. Bagus, kau benar-benar pakai barang palsu untuk menipuku. Bu, apa yang kau lakukan? Tante Lu, khasiat obat dari ginseng liar berusia 1000 tahun ini, aku tidak perlu menjelaskannya. Yang bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat sekalipun. Dengan membuangnya, kau tidak hanya membuang 20 juta, tetapi juga membuang kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Masih keras kepala? Xiao Chen, kau harus putus dengan penipu itu hari ini. Ibu, tolong jaga ucapanmu. Jiang Li adalah istri yang kupilih. Tidak ada yang boleh menghinanya. Kau... Tante Lu? Mas Lu, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Diam, Liu Qingqing. Nanti akan kurus denganmu karena sudah mengadu di depan ibuku. Kakak ipar, lihat, inilah anak baik yang kau besarkan. Demi seorang wanita, dia bahkan meninggalkan ibunya sendiri. Lu Chen,
Kau benar-benar memilih penipu ini daripada aku, ibumu sendiri? Ibu, Xiaoli bukan penipu. Hadiah yang dia berikan semuanya asli. Dia benar-benar putri Godfather. Bagaimana kau tidak percaya padaku? Godfather dan keluarga Lu, kita bagai langit dan bumi. Meskipun kau tampan, kenapa putri Godfather mau melihatmu? Lihat keluarga Lu kita. Tepat, Xiao Chen. Bibi 3 tahu kau sejak kecil selalu peduli dengan muka. Tapi kebohongan bahwa putri Godfather ingin menikahimu itu terlalu lemah. Tepat. Cingking kami adalah teman dekat putri Godfather. Jika kau putri Godfather, kenapa kau tidak kenal dia? Mas Lu, aku hanya tidak ingin kau tertipu. Xiaoli, sepertinya aku kurang baik, menyebabkan kau ikut disalahpahami. Karena tidak ada yang percaya, bagaimana kalau aku coba telepon? Apa? Mau telepon komplotan untuk membantu kebohongan? Jiang Li, karena kamu bersikeras bahwa kamu adalah putri dari bapak angkat, kenapa tidak meminta Jenderal Qinglong datang untuk bersaksi? Lagi pula, kata-kata saja bukan bukti. Benar kan semuanya? Tepat sekali. Qingqing benar. Gadis liar ini mungkin bahkan tidak tahu ke arah mana pintu Jenderal Qinglong terbuka. Tante ketiga, apa kamu yakin ingin melihat juga Nyonya Lu? Kamu tidak keberatan? Pura-pura saja. Nona muda, halo, menghubungi bawahanmu secara tiba-tiba. Ada masalah? Tidak ada yang penting. Hanya saja beberapa orang ingin memverifikasi denganmu apakah aku seorang penipu. Apa penipu? Mereka tidak percaya aku adalah putri ayah. Aku mengerti. Nona muda, izinkan aku bicara dengan mereka. Siapa yang berani mempertanyakan Nona muda? Ini Jenderal Qinglong. Ini benar-benar Jenderal Qinglong. Tidak mungkin, ini pasti deepfake. Nyonya Lu, ginseng darah berusia 1000 tahun ini dipilih sendiri oleh bapak angkat sebagai kado ulang tahun. Apa? Apakah keluarga Lu meremehkannya? Tidak. Tuan Qinglong, ini murni kesalahpahaman. Tante ketiga, bukankah tadi kamu bilang ginseng ini palsu? Sekarang di depan Paman Qinglong, tolong katakan pada kami. Bagaimana tepatnya dia bisa membeli yang palsu? Aku... Ada keraguan lain? Bu, sekarang percaya? Ini meskipun ini asli, itu tetap tidak berarti... Tidak berarti apa? Tidak berarti penipu sepertiku bisa masuk ke pintu keluarga Lu. Atau tidak berarti gadis liar pencari muka sepertiku bisa menjadi menantu perempuanmu. Aku... Nona Jiang, ini semua kesalahpahaman. Kami juga disesatkan oleh orang-orang picik. Itu bukan salahku, aku hanya khawatir kakak Lu tertipu. Khawatir? Nona Liu, bukankah tadi kamu dengan percaya diri bilang bahwa kamu teman dekatku? Kok sekarang kamu tidak kenal aku? Nona Jiang, kita semua keluarga di sini, mari kita bicarakan baik-baik. Ya. Keluarga? Saat kamu memanggilku penipu dan membuang ginsengku tadi, kamu jelas tidak memperlakukanku sebagai keluarga. Baiklah, aku sudah memberikan kado ulang tahun, aku harus pergi sekarang. Kalian anggota keluarga, selamat berkumpul. Xiaoli. Nah, ini semua salahku, aku akan menyusulnya. Xiaoli. Ibu, aku sudah menunggu di sini selama 1 jam. Apa kamu yakin wanita Jiang Li itu ada di hotel ini? Tentu, ibu mertuanya sedang merayakan ulang tahun besarnya di hotel ini. Aku melihatnya masuk dengan mata kepalaku sendiri. Nah, itu dia datang. Cepat.
Xiaoli, jangan pergi. Aku sungguh minta maaf. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berprasangka buruk padamu sebelum bertemu. Terutama aku seharusnya tidak bersikap sinis dan mengejekmu, Xiaoli. Aku sungguh minta maaf, Xiaoli. Xiaoli, Xiao Chen sangat mencintaimu. Dia tidak bisa hidup tanpamu. Jika kamu tidak bisa memaafkanku, maka setelah kalian menikah, aku bisa pindah ke luar negeri. Xiaoli. Xiaoli, apa kamu ingin aku masuk ke mobil untuk bicara denganmu? Kalau begitu aku masuk. Xiaoli. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Melakukan apa? Kalau begitu tanya menantu perempuanmu apa yang dia lakukan. Song Ting sudah beberapa hari tidak bertemu. Setelah keluarga Tang bangkrut, kamu jadi cukup gemuk ya? Diam. Kalau bukan karena kamu memaksaku makan begitu banyak kue, bagaimana mungkin aku bisa menjadi segemuk ini? Jiang Li, aku benci kamu. Sepertinya kue itu tidak mengisi otakmu, tapi dendam telah membengkakkan kedengkianmu. Kamu. Xiaoli, sebenarnya apa hubungan mereka denganmu? Secara sederhana, dia adalah bajingan yang selingkuh dari istrinya demi ipar perempuannya. Drama etika yang melibatkan kematian palsu dan peniruan saudara kembar. Kematian palsu, meniru saudara kembar dan bersama ipar perempuan. Kenapa ketika kata-kata Mandarin ini digabungkan, aku agak tidak mengerti. Jiang Li, tidak pernah terbayangkan kan kita bertemu lagi? Sepertinya aku masih terlalu lunak padamu. Hanya membuat keluarga Tang bangkrut tidak cukup untuk membuat kalian menahan diri. Wanita, ini semua karena kamu. Kamu menghancurkanku. Jika kamu memberitahuku identitas aslimu lebih awal, bagaimana mungkin aku berpura-pura menjadi pihak ketiga dan putus denganmu? Kamulah yang terobsesi dengan kesombongan, dan kamu menyalahkanku karena tidak memberimu kesempatan untuk menjadi pencari muka? Itu sinyal darurat. Sial, seseorang benar-benar berani menculik putriku. Mereka benar-benar ingin mati. Beritahu Qinglong, kumpulkan orang, ikuti aku ke gedung yang belum selesai di barat kota. Baik. Jiang Li, ini semua salahmu. Jika bukan karena tesmu yang disebut-sebut itu, aku sudah menjadi menantu Godfather. Orang yang kau benci adalah aku. Jika ada keluhan, tujukan padaku. Bibi Lu tidak bersalah, lepaskan dia. Jiang Li? Rencana kami awalnya hanya untuk menangani dirimu. Tapi hari ini aku memikirkan permainan yang lebih menarik. Apa yang akan kau lakukan? Lakukan apa? Sejak zaman dahulu selalu ada dilema yang belum terpecahkan. Siapa yang harus mati, ibu atau istri? Mati. Jiang Li, bukankah kau yang suka menguji orang? Maka hari ini kami akan membantu menguji Lu Chen. Bagaimana? Aku bilang aku sarankan kau berhenti sekarang. Kalau tidak, saat anakku tiba, dia pasti akan membuatmu mati.
Aku berani menculik Putri Godfather. Apa kau pikir aku masih ingin hidup? Aku, Tang Haotian, berbakat tak tertandingi, membuatku menjadi pengemis seumur hidup. Lebih baik mati. Tepat, Jiang Li, kau hanya pembawa sial. Sejak Haotian kita bertunangan denganmu, keluarga Tang tidak pernah punya hari yang tenang. Buddha telah membuka mata, akhirnya membuatku menunggu hingga hari pembalasan. Mengapa buang kata-kata dengan mereka? Cepat buat dia menelepon Lu Chen. Hei Nona tua, serahkan teleponnya sekarang. Aku bilang, lebih baik kau lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, saat Godfather datang, nasibmu akan sangat menyedihkan. Jangan. Halo Bu, di mana Ibu dan Xiaoli? Aku di depan hotel, tidak melihat kalian. Tentu kau tidak bisa melihat mereka karena mereka sudah kuikat. Apakah itu kau Tang Haotian? Ya, ini aku. Lu Chen, jika kau ingin menyelamatkan mereka, datang sendiri ke gedung terbengkalai di barat kota dalam setengah jam. Aku sudah menanam bom di sini. Boom! Jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka, lebih baik patuhi dan datang sendiri. Jika tidak, jangan. Kau akan menanggung akibatnya. Halo? Tang Haotian, ke gedung terbengkalai di barat. Jiang Li, antara ibu dan istri, menurutmu siapa yang akan dia pilih? Kurasa dia akan mengikat kalian bertiga sampah dan membuang ke insinerator. Masih keras kepala? Tunggu sampai tunanganmu datang, kau akan mati. Lihat saja nanti apakah kau masih bisa setegar itu. Baiklah, masih ada waktu. Ayo makan dulu dan tunggu pelan-pelan. Xiaoli. Tante Lu, apa yang kamu... Xiaoli, aku akan membantu melepasnya. Kamu pergi duluan. Tante, aku akan membantu melepas. Jangan khawatir tentang aku. Kamu tidak perlu takut, aku sudah mengirim lokasiku ke ayahku. Kurang dari 3 menit, mereka akan sampai. Jiang Li. Ayo pergi. Haotian. Mau lari? Aku akan pukul kamu sampai mati. Haotian, tangkap mereka untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kalian berdua baik-baik saja? Nak, kami baik-baik saja. Bawa 3 orang itu dan masukkan mereka ke dalam tahanan. Penculikan dan pemerasan. Aku ingin mereka membusuk di penjara seumur hidup. Ya. Jiang Li, dasar perempuan. Jiang Li. Qinglong, atur orang untuk menjaga mereka dengan baik di dalam penjara. Berani menculik putriku, aku akan membuat mereka ingin mati tapi tak bisa mati. Ya. Ayah. Besan hari ini, semua berkat kalian yang menyelamatkan kami. Jangan panggil aku Besan, aku tidak kenal kalian. Oh, Nil. Nak, tolong mohon kepada Bapak angkat atas namaku. Ibu tidak punya niat buruk lain, hanya sesaat terpedaya oleh orang jahat, meragukan Xiaoli. Xiaoli? Ayah, demi kebaikan ibuku yang telah membesarkanku dulu, tolong maafkan dia. Baiklah, karena kamu sudah bicara, anggap saja hari ini sebagai tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Tanpa ibumu, tidak akan ada dirimu.
Tapi di masa depan kau jangan pernah mengecewakan putriku. Jika tidak, nasib keluarga Tang hari ini akan menjadi masa depan keluarga Lu. Besan, mohon tenang saja. Mulai sekarang aku akan memperlakukan Xiaoli seperti anakku sendiri. Aku, Lu Chen, tidak akan pernah mengecewakan Jiang Li seumur hidup ini.